hoax tuh dari dulu sampai sekarang tuh selalu sama, yaitu eh, Ah, menggunakan emosi negatif. Oh, server KPU sekarang udah berada di Cina, bla bla bla. Wah, ya ampun bisa digituin. Itu gara-gara masyarakat Indonesia nih kelewat rasis anti Cina sih. Salam riang gembira. salam Rian Halo Gembira. kawan-kawan. Kembali lagi di Kamar Siber bersama saya Aulia dan rekan saya Bang Aib. Halo Bang Aib, apa kabar Bang Aib? Halo Bang Aul, sehat? Bang Aul apa kabar? Alhamdulillah. Bang Aib, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih Bang Aib. Pertama kalinya Kamar Siber kedatangan tamu. Ini Mantap. ada Pak Hari Sufehmi ya dari Mafindo. Apa kabar Pak Hari? Apa kabar Bang? Ya, Alhamdulillah saya baik-baik. Senang bisa bergabung di sini. Makasih. Alhamdulillah. Ini kemarin saya sama Bang Aib sempat cerita-cerita sebelum mengundang Pak Hari ini. Karena ini musim pemilu ya. Kita kemarin sempat bahas ya Bang Aib ya. Ya, Musim benar pemilu, sekali. musimnya hoax, musimnya perang siber dari semua calon. Nah, kebetulan ini Pak Hari kan di Mafindo ya. Mafindo itu masyarakat anti fitnah Indonesia gitu ya, Pak Hari ya. Bukan, Mafia Indonesia. Oh, Enggak, bercanda, Mafia bercanda. Sorry. Indonesia. Iya, Waduh. betul, 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 sorry. Nah, mungkin sebelum kita ke materi, saya pengen Pak Hari jelasin dulu deh apa itu Mafindo, perkenalan dulu ke teman-teman. Iya, makasih, Bang. Iya, jadi Mavindo itu sebetulnya setelah pemilu 2014, kita pikir hoaxnya bakal reda gitu ya. Ternyata setelah pemilunya selesai, hoaxnya bukan hilang, hoaxnya malah makin menjadi-jadi dan segala macam gitu, bukan hoax politik doang. Jadi semua orang moodnya ketika itu apa ya, kayak menyerah gitu, kehilangan harapan segala macam. Apalagi yang bisa kita kerjain. Terus saya pikir, ya paling nggak saya menyelamatin keluarga saya sendiri dulu lah gitu. Kemudian saya Hmm, bikin grup Facebook dan anggota-anggota pertamanya itu anak-anak saya sendiri. Lalu saya mulai dibang hoax yang saya temukan satu persatu. Jadi niatnya anak-anak saya paling nggak ngerti tentang hoax dan nggak menjadi korban. Karena hoax tuh bukan masalah remeh. Banyak orang tuh sampai kehilangan tabungan seluruh tabungan pensiunnya gara-gara hoax karena tipu hoax kan kasihan udah tua harusnya hidup tenang dengan tabungannya gitu ya hmm, nggak taunya kena scam hoax sampai miliaran rupiah lalu ada yang kena hoax COVID kemudian jadi takut dibawa ke rumah sakit terus jadi meninggal gitu jadi saya hmm. nggak mau anak-anak saya jadi korban itu gitu. Nah, tapi di luar dugaan ternyata kemudian eh, orang-orang pada join di grupnya itu. Saya nggak ngundang, Hmm. nggak spamming, nggak ngiklan di mana-mana gitu. Pada nemu sendiri grupnya join, tahu-tahu udah ribuan orang, puluhan ribu orang gitu loh. Tahu-tahu udah jadi seru gini gitu. Jadi tahun Oh, 2016 kemudian ada teman baik yang bilang bahwa ini harus jadi lembaga Pak Hari. Komentarnya saya sotoy gitu, so tahu buat apa sih? Gini aja udah asik kok. Saking bodohnya gitu kan. Tapi saya percaya sama teman saya, dia jauh wawasannya jauh lebih luas daripada saya, jadi saya ngikut. 2016 sama Vindo didirikan dan ya udah dari situ meroket berkat dukungan dari semua pihak dan kita bersyukur banget semuanya mendukung bahkan sampai berbagai institusi internasional juga mendukung kita gitu ya termasuk saya pernah diundang ke PBB konferensi tentang cybersecurity ketika itu di situ hmm. semuanya bicara tentang ransomware ini kena hack itu kena hack saya sendirian ngobrol di situ bahwa saya bilang bahwa hoax itu adalah masalah cybersecurity. Iya loh, aneh sendiri. Ya, 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 Iya, ya iya, betul. Karena apa? benar. Informasi itu kan ada di dunia cyber dan hoax itu menyerang integritas informasi gitu. Jadi itu salah satu masalah cyber. Jadi berusaha membangun awareness tentang itu karena sebelumnya nggak ada yang pernah mengusung tentang isu tersebut gitu. Kalau cyber security ya tentang kena hack ini, virus, ransomware itu
nggak ada yang pernah bilang bahwa hoax itu adalah masalah cyber security. Jadi mudah-mudahan mulai nggak sejak itu dan bisa penanggulangannya bukan cuma dari secara apa aspek sosialnya misalnya gitu ya, tapi bisa mulai dari teknologinya juga dan lain-lain. Dan ya alhamdulillah kita terus berkembang dan sekarang lagi siap-siap menghadapi pemilu. Sebelumnya kita bikin macam-macam inovasi untuk membantu masyarakat. Misalnya dulu kita tuh kalau mau ketemu hoax, mau di bank, kita perlu punya laptop atau desktop gitu ya. Mhm. Hmm. Lah nggak semua orang kan punya itu gitu. Lalu kita bikin aplikasi Ya. namanya Buster Tools. Maka tiba-tiba semua orang siapa aja asal punya HP, tablet, jadi bisa ikut di bank hoax, bisa cari tahu apakah ini benar atau salah gitu ya. Alhamdulillah. Tapi is- Hoaxbuster Tools. Buster Tools ya kita Itu bahasnya ada di Play Store, ada di Apple Store juga. di Play Store ada, di Apple Store Oh, lagi oke. kena birokrasinya Apple Oh, Oh, kita benar. oke, oke, urusin. oke, oke. Iya, Mhm. iya, Ya, iya. Oke, oke. Lanjut, birokrasinya lanjut, Pak agak Ari. lumayan. Kita lagi coba, tapi mudah-mudahan Desember ini udah ada kabar gembira, mudah-mudahan, amin. Tapi bahkan Amin. aplikasi itu juga nggak semua orang nyaman gitu ya menggunakannya. Kalau kita bicara konteks Indonesia, ya hampir semua orang WhatsApp gitu. Maka kemudian kami membuat chatbot anti hoax pertama, mungkin pertama di dunia sih setahu saya ya, tahun Hmm. 2017 itu. Eh, Niatnya untuk ngebantuin kita sendiri karena kita kelabakan ditanya Hmm. orang ini itu ini Hmm. hoax apa bukan yang capek juga kan kita kita cuma berapa orang yang nanya banyak benar gitu jadi ini nih nomornya chatbot Iya, iya. lu apa eh, tanya ke sini aja jangan ke gue gitu istilahnya. Jadi yang jawabin mesin, jadi nggak ada lagi kita ditanya tengah-tengah malam, tahu ada pertanyaan aneh-aneh gitu. Mereka nanya ke mesin semua. Alhamdulillah gitu. Terus kalau udah ada di database kita, langsung dijawab sama mesin otomatis. Ini hoax karena bla 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 bla. Terus ada link penjelasan detailnya. Jadi ketolong banyak orang gitu ya. Dan kalau belum ada di database kita, otomatis dieskalasi ke tim Hoaxbuster kita. Jadi mendadak Oh. Hmm. ceritanya WhatsApp itu kan itu sebetulnya kayak black box gitu ya kita nggak bisa lihat Mhm. isinya apa. Jadi Mhm. dengan chatbot itu Iya, mendadak iya. kita jadi dapat visibility ke dalam black box itu tanpa mengorbankan enkripsi atau privacy Mhm. dan lain-lainnya. Jadi ini solusi yang paling menyenangkan lah untuk saya gitu. Kita dapat solusi dan Oke. nggak mencederai hak-hak orang lain. Eh, Jadi warga itu langsung menghubungi nomor tersebut, lalu ya, kemudian chatting dengan si nomor WhatsApp ini, lalu ya, kemudian bertanya apakah ini benar, apakah ini hoax, ya. melalui nomor tersebut, Pak Hari. Nomor tersebut betul ya. Masih berlaku nomornya hingga saat ini. Masih, tapi saya lupa Nah, nomornya. Nanti saya cek dulu. nah, nanti kita tampilkan nanti di Iya, itu di layar nanti. ditampilkan. Siap, Hmm. siap, siap. Nah, ini alhamdulillah cukup menolong semua pihak. Kita ketolong, masyarakat ketolong, terus eh, tim Hoaxbuster kita juga ketolong karena jadi dapat banyak info. Oh, ternyata lagi ada hoax ginian nih di WhatsApp gitu ya. Jadi tahu kita bisa didibang gitu. Nah, tapi kemudian yang nggak disangka itu WhatsApp Amerika langsung terbang ke Indonesia, terus minta ketemuan sama kita. Ternyata mereka juga ketolong Wow. jadinya. Wow, keren, 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 Menarik, Karena keren, mereka keren. lagi dihajar sama semua pihak itu, ini platform kamu ini sumber hoax. Gitu. benar. Solusinya gimana? Kemudian mereka ditekan untuk ngebuka platformnya, melemahkan enkripsinya, bikin backdoor, bla 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 segala macam. Itu kan nggak asik gitu kan digituin tahu-tahu Hmm. ini Iya, maksud lu iya. apaan nih dari Indonesia gitu hah dia bikin chatbot anti hoax serius lu nah terus ya udah terbang ke ketemuan kita dan sejak itu kita kolaborasi dengan teman-teman tersebut alhamdulillah banget nggak disangka-sangka jadi itu Wah, Luar seru biasa. seru bagus sekali, Pak Hari. Keren, serius. Keren. alhamdulillah Iya. terima kasih Bang. Ya Ini kita berarti seru-seru aja awalnya, berarti awalnya Pak Hari tadi waktu pemilu 2014 hmm. itu awalnya ya Pak Hari memulai secara voluntary ya, karena keresahan pribadi aja, Iya, terus soalnya lambat laun waktu itu kan berkembang. yang diserang tuh KPU. Eh, dan Hmm. ketika itu yang megang infrastruktur KPU itu saya. Oh, Lalu oke, oke. kita Ini ada bikin, orangnya nih, Bang Aul.
Iya, iya. Iya, 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 Kita iya, iya, bikin iya, iya, akun iya. ke KPU ketika itu transparan dan akuntabel. Jadi data itu dari TPS sampai ke pusat itu kebuka semua. Jadi Hmm. di tiap jenjang Oke. itu nggak bisa dimainin lagi diutak-atik datanya karena kebuka semua gitu, ketahuan. Gitu. Ternyata Hmm. kemudian yang terjadi malah kita diserang dengan hoax. Ini platform yang udah transparan, akuntabel, terbuka semua segala macam, dihajar pakai hoax, dibilang, oh server KPU sekarang udah berada di Cina, bla bla bla. Bla. Wah, ya ampun bisa digituin. Tapi setelah pemilu selesai, tapi ketika itu kita ketolong sama teman-teman kawal pemilu. Nah, Hmm. begitu teman-teman kawal pemilu itu muncul, mereka ngambil data-data TPS disedot semua dari server KPU, lalu masyarakat ikutan ngitung, dan ternyata hitungannya cukup pas dengan hitungan KPU. Udah diem semua tukang hoax itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu kita pikir Itu kan selesai kenapa, Pak? masalahnya itu. Kenapa? Maaf saya potong, kenapa itu? Ya, Bilangnya server di Cina. Apa ada alasan-alasan tertentu? Ini kan cukup menarik ya. iya. Jadi idenya itu adalah KPU tuh, jadi istilahnya itu serangan ke penyelenggara pemilu. Mm-mm. Penyelenggara pemilu tuh misalnya Bawaslu, KPU. Jadi Mm-mm. modusnya adalah Mm-mm. menyerang penyelenggara pemilu sehingga hasilnya itu jadi tidak bisa, eh, masyarakat jadi kehilangan kepercayaan dan kemudian Mm-mm. pihak-pihak tersebut jadi bisa mempermasalahkan hasil perhitungannya KPU gitu. Misalnya Kemudian mengaitkannya Oke. dengan RRC itu gimana mereka kaitannya? itu gara-gara masyarakat Indonesia ini kelewat rasis anti Cina sih. Ah, Jadi Oke. modus hoax tuh dari dulu sampai sekarang tuh selalu sama, yaitu eh, ah, menggunakan emosi negatif. Jadi hmm, saya selalu Iya, iya, bilang, iya. orang-orang selalu nanya ke saya, gimana caranya kalau supaya kita bisa tahu nih hoax apa bukan? Saya bilang gampang. Kalau ini postingnya bikin kita gusar, marah besar, ketakutan, emosi negatif lainnya, anggap itu hoax sampai terbukti hmm, sebaliknya gitu. Jadi ketika nih posting ini langsung bikin kita tensi kita langsung naik gitu ya. hmm. Justru jangan tekan tombol share, stop dulu gitu. Ademin dulu kepalanya, cek, tanya ke orang yang paham, dan kalau tetap nggak tahu juga, tetap jangan share gitu. Karena kemungkinan besar itu hoax karena modusnya kayak gitu. Informasi palsu dikemas dengan kemasan negatif. Jadi saya juga bilang kebalikannya ke teman-teman relawan, informasi yang benar harus dikemas dengan kemasan positif. Mhm. Misalnya humor. Nah, itu paling masuk gitu. Mhm. Kalau Iya, kita iya, iya, iya. kirim apa adanya yang ada di website kita turnbackhoax.id, itu scientific banget gitu. Itu kering bener. Orang nggak mau nelan itu. Harus Iya, dipasangin iya, dulu, iya. dibikin asik gitu, dibikin manis, dikemas dengan humor atau lain-lainnya. Nah, langsung ditelan itu sama orang-orang. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman relawan kayak gitu. Ya sekilas gitu ceritanya. Luar Itu biasa, baik. turn back hoax Terbaik itu kick hoax. ini motonya mirip-mirip dengan Mabes Interpol. Polri, Interpol. Iya. Ini apa ada pesan sponsor juga kah? Iya, ya, ya itulah kita apa suka-suka, teman-teman ini suka-suka nyeleneh-nyeleneh semua gitu kan. Terus ya udah kita nebeng aja ke slogan yang udah terkenal turn back crime. Oh ya udah kita bikin turn back hoax saja. Cuma akibatnya jadinya kita ngebikin logo turn back hoax itu, kemudian kita mau patenkan supaya Hmm. nggak bisa dibajak sama orang lain. Ya. Tahu-tahu nanti ada orang nongol-nongol bawa logo turn back hoax dan bilang, kami Mavindo lah, kacau kan kalau kayak gitu nanti. Tukang hoax nanti bahkan pakai label Mavindo segala macam, jadi kita patenin. Ditolak sama kantor paten gara-gara terlalu mirip sama turn back crime katanya. Iya, 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 Jadi iya. nggak bisa dipatenkan. Kena batunya sendiri. Aduh, Iya, 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 iya. lucu-lucu emang. Bang Aib, Ini. eh, luar biasa, Pak Ari. Jadi memang tadi itu, dari penjelasan Pak Ari tadi, memang perkembangan Mavindo ini dalam 8 tahun terakhir ya, itu cukup cukup pesat ya, dan ini kan tahun-tahun politik ya Pak Ari ya. Ya, Tahun 2023, sebentar betul. lagi pemilu,
Dan ini kan kondisinya tidak akan jauh berbeda. Prediksi ya, ini prediksi ya, dengan Ya. tahun 2014, tahun 2019. Nah, saya sebelum ke Pak Hari lagi, saya ke Bang Aib nih. Nah, Hmm. Bang Aib, di di Belanda, di Eropa, Hmm. apakah masyarakatnya Hmm. mirip nggak sih dengan Indonesia? Kan di sana kan pasti ada pemilu juga ya. Ya, Nah, itu saya menjelang pemilu itu gimana itu di sana? ini mengenai hoax atau tanpa hoax. Hoax maksudnya. Ini terkait dengan hoax nih. Kita bicara Jadi soal hoax. mengenai hoax itu sudah dikategorikan. Ini ada pertentangan karena waktu itu saya di Brussel ada pertemuan dengan beberapa teman-teman Uni Eropa dan kemudian saya bicara mengenai bahwa hoax ini sudah harus dimasukkan ke dalam kejahatan cyber. Karena di sini Iya. kalau dalam dunia intelijen ini masuknya ke dalam kategori black ops yaitu peracunan informasi. Dan peracunan Hmm. informasi ini ada satu negara yang paling jago banget yang yang sering melakukan peracunan informasi ke negara-negara lain melalui pemilu-pemilu negara lain dengan tujuan Hmm. untuk menanamkan pengaruh mereka dan ya kita tidak bisa sebut namanya ya. Dan pada saat itu Uni Eropa itu sangat sangat kaget karena balik lagi ke cerita yang ke episode-episode terdahulu, negara ini mencampuri urusan Hmm. dalam negeri Inggris karena Oh. mereka mencoba untuk memasukkan ide bahwa lebih baik pergi meninggalkan Uni Eropa kepada Inggris. Akhirnya sukses itu kampanye mereka. Inggris keluar dari Uni Iya, iya. Eropa. Yang terakhir itu adalah kampanye bahwa Ukraina salah dalam perang yang sedang terjadi saat ini. Wah, saya tidak usah sebut namanya lah negaranya. Iya. Kayaknya. Yang lagi perang sama Ukraina itu kan ya. Iya, Kita kan nyebut. Kita kan nyebut iya, loh. kita nggak nyebut. Oke. Jadi memang ada upaya-upaya tertentu dari negara tertentu untuk meracuni informasi ketika pemilu sedang berlangsung atau akan berlangsung. Di Belanda itu ada dua partai yang kemudian jadi cukup besar dan populis itu benar-benar anti anti imigran, anti Muslim, anti Eropa Timur gitu. Ini dua partai ini dan kita tahu bahwa politisi dua partai ini sangat gemar menyuarakan anti-anti tersebut dan kita baru tahu belakangan-belakangan ini bahwa mereka itu dibayar oleh si negara tadi yang tidak bisa disebutkan namanya. Iya, iya. Ini terjadi di Belanda, ini terjadi di Prancis. Yang di Prancis itu ada hubungannya antara Le Pen, jadi salah satu kandidat presiden di sana, itu juga punya hubungan dengan negara tersebut. Juga jurnalis baru saja ini baru beberapa hari yang lalu, jurnalis terkenal di Jerman itu ternyata mendapatkan uang 600.000 US dollar hingga 1 juta US dollar dengan catatan bahwa dia bilang berkata baik-baik mengenai negara tersebut. Jadi ketika perang dengan Ukraina bahwa Ukraina yang salah. Jadi di sini opini masyarakat digiring, Bang Aul, dan misinformasinya Iya. itu mereka menyasar politisi. Kalau di Eropa ya, ini Iya. jadi di konteks ini yang sangat bermasalah adalah bahwa eh, kalau saya tahu di Pak Hari bahwa hampir kasus-kasus yang ditangani Pak Hari itu hoax-hoax itu diproduksi oleh siapa saja. Jadi bukan hanya Hmm. politisi, tapi juga masyarakat biasa memproduksi hoax itu. Kalau di Uni Eropa, ini yang lebih lebih mengerikan karena hoax itu diproduksi oleh politisi, negarawan, dan juga oleh jurnalis. Nah, ini jadi masalah Hmm. yang cukup besar. Dan kemudian Twitter dipaksa oleh Uni Eropa nih. Hey, Twitter, sekarang X ya namanya. Kalian ini adalah platform yang paling banyak memproduksi hoax gitu. Dan Hmm. Twitter tuh dipaksa oleh Uni Eropa untuk membuat semacam bot yang tadi Pak Hari. Tapi karena Twitter baru saja dibeli oleh salah seorang politisi, bukan sorry, orang terkaya di dunia yang memiliki pabrik roket dan pabrik mobil. Saya tidak menyebutkan namanya. Dan dia membeli Elon Twitter. Musk. Pengetahuan umum.
Oh, pengetahuan umum ya boleh ya. Iya. Dibeli oleh Elon Musk dan kemudian ternyata memang saat ini sedang sedang bermasalah karena Elon Musk ini sangat pro kepada Republik Partai Republik di Amerika Serikat dan juga kepada negara yang sedang berperang kepada Ukraina ini. Dan ini yang jadi Oke. masalah cukup besar. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, bagaimana sih kalau masalah pemilu? Ya gini, jurnalis disogok, politisi disogok. Tidak terjadi hanya di Belanda, di Perancis, di Jerman. Jadi di beberapa negara Uni Eropa memang ya begini kejadiannya. Berarti kalau dari penjelasan Bang Haib tadi, kondisi di setiap negara ketika menjelang pemilu itu potensial ya, hoax itu digunakan sebagai senjata ya. Ya, Ini tak nggak terkecuali juga di Indonesia juga ya. Cuma yang membedakannya tadi ada produsen-produsen hoaxnya. Kalau dari ya, penjelasan Bang Haib tadi ya. benar Nah, sekali. saya kembali lagi nih ke Pak Hari nih, Pak Hari. Bagaimana sih caranya Mavindo itu membedakan hoax dengan fakta, Pak? Iya, kalau membedakan hoax dengan fakta masih cukup mudah karena hoax itu ya fakta yang salah, jadi tinggal dilawan dengan fakta yang benar. Yang mungkin jenis hoaxnya yang agak susah kadang-kadang, misalnya deepfake, itu kadang-kadang agak susah ya di bankingnya, Ya. effortnya. Tapi em, saya bersyukur betul karena ada yang membuat software deepfake dan kemudian disediakan gratis, cuma-cuma open source, jadi semua orang bisa download dan semua orang bisa make. Loh kok gitu? Nanti kan semua orang bisa bikin deepfake gitu. Hmm. Tapi kalau menurut saya enggak, itu justru jadi membuat awareness masyarakat bahwa ada loh yang namanya ini deepfake Ya, namanya ya, gitu. ya. Jadi orang ketika ketemu video yang aneh-aneh nggak langsung kaget shock atau apa, langsung share forward, tapi langsung aneh paling deepfake nih gitu. Jadi untuk Ya, ya. awarenessnya itu banget kalau menurut saya gitu. Karena kalau kita murni mengandalkan hoax busters, mengandalkan teknologi, terus terang masih susah. Jadi Betul, ketika betul, kita betul. malah memvaksinasi masyarakat dengan meningkatkan awarenessnya mereka, ini jadi solusi yang bagus banget gitu. Nah, jadi deepfake itu Hmm. malah menurut saya nggak terlalu susah dan terbukti udah beberapa kali deepfake keluar dan langsung orang masyarakat, malah kita belum sempat di bank, masyarakat udah langsung bilang ini deepfake ini. Waduh, alhamdulillah. Ya, Hebat. ya. Saya ingat itu. Ada yang pidato Pak Jokowi yang pakai bahasa Cina ya, berapa waktu lalu ya. Iya, waduh itu viral kemana-mana. Tapi langsung orang juga muncul di mana-mana langsung ngaco nih ini Iya, iya. aslinya bahasa Inggris. Wah hebat. Bahkan mereka pada nemu video aslinya ada di YouTube segala macam. Waduh, saya terharu benar ini. Senang banget kan masyarakat bisa kayak gitu. Nah, tapi yang potensi masalah sekarang adalah ujaran kebencian. Karena Hmm. itu kan Oke. udah mulai, Head speech. ya, karena itu mulai masuknya ranahnya opini gitu. Hmm. Kita kita Hmm. nggak mau kalau mencederai opini, tapi ini bikin masyarakat jadi resah gitu. Tapi itu kita Ya, ya. udah pahami bahwa ini potensi masalah dari awal, makanya forum komunitas kita di Facebook tuh namanya FAFHH, Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax. Kita sudah memperkirakan bahwa Hmm. hasut, ujaran kebencian ini bakal jadi masalah di masa depan dan sialnya kita bener gitu. Wow. Oh, iya, iya. Nah, jadi kita sekarang palingan berusaha, kita rembukan sama beberapa teman-teman yang lebih pakar daripada kita. Ini gimana nih ujaran kebencian nih penanganannya gitu. Mereka bahkan mulai start dari membuat definisinya dulu gitu. Dan ujaran kebencian itu apa sih? Jangan sampai opini dilabelin ujaran kebencian gitu. Jadi definisinya Ya, betul. harus clear dulu. Dan ternyata itu pun sampai sekarang masih belum kelar diskusinya. Ya, Jadi ya, kemudian salah ya. satu solusi lainnya adalah kita meniru platform. Mereka punya standar yang namanya kategori yang namanya incitement to violence. Jadi Hmm. ujaran kebencian Hmm. itu jelas mengajak untuk menyebabkan kekerasan. Nah, kalau itu udah clear tuh jadinya gitu kan. Nah, kita bisa Oke. tanganin jadinya. Itu definisi Tapi yang sangat bagus sekali, Pak. ya, alhamdulillah kita jadinya.
clear gitu. Karena kalau ujaran kebencian itu masih agak-agak karet dan kita nggak mau kalau kita jadi mencederai kebebasan berpendapat, beropini. Aduh, jangan sampai gitu betul. kan. Iya, karena Nggak bisa mau. kena UU ITE kan ya, ambigu sekali kan bahasa itu. Betul. Ya, Padahal betul. orang itu cuma berpendapat dengan sambil agak marah gitu kan, tapi langsung Iya, dibilang, Ya, oh ini ujaran kebencian, penjarain. Aduh, aduh gawat juga kalau kayak gitu. iya. ya, Jadi ini tantangannya agak gede kalau menurut saya. Em, kita perlu bantuan dari semua teman-teman, terutama ahli di bidangnya, supaya kita jangan sampai salah langkah menangani ujaran kebencian ini. Karena ini eh, hmm, potensi masalahnya makin besar. Dan aktor hoaxnya juga makin paham bahwa kalau mereka bikin hoax, gampang kita lawan. Karena hoax itu fakta yang ya, salah. Tapi begitu ujaran kebencian, nah itu udah mulai abu-abu kita repot nanganinnya. ya, Tapi Benar. alhamdulillah teman-teman mendukung, membantu, kita disupport, teman-teman pakar, akademisi, eh, udah kita berkali-kali ketemuan, rebukan itu jelaslah bedanya kemampuannya mereka. Jadi kita betul-betul ketolong, Bang. Jadi Mavindo ini cuma organisasi kecil. Cuma kita tuh alhamdulillah banyak banget dapat bantuan dari segala penjuru, teman-teman akademisi, teman-teman dari platform, teman-teman dari masyarakat, komunitas dan lain-lain. Jadi kita bisa banyak melakukan berbagai hal. Mavindo sendirian sih nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu ya, salah ya, satu ya. potensi masalah. Cuma di sisi lain juga kita dapat salah satu potensi solusi yang cukup signifikan yaitu pre-banking. Ini risetnya kita adakan selama 2 tahun. Pre-banking. Apa itu pre-banking itu, Iya, Pak jadi Ari? kita doktrinnya kita di Mavindo tuh kita beri nama Trisula, ada apa detect, debunk, dan pre-bank. Jadi kalau kita Hmm. mau melawan hoax Hmm. harus ada tiga itu kemampuannya, harus punya kapabilitas itu. Pertama detect ya itu sih terlalu clear sih. Gimana kita mau melawan hoax kalau kita nggak tahu ada hoax? Jadi kita Ya, harus punya ya. kemampuan untuk deteksi hoax, kemampuan untuk Benar. monitoring, ada menemukan hoax, jadi detect. Kemudian kalau udah ketemu hoaxnya ya kita debunk gitu. Jadi kemudian kita bantah, kita Hmm. counter, dan itu detect dan debunk kita udah agak lumayan Alhamdulillah Indonesia dan Hmm. Mavindo. Nah, pre-bank ini yang paling ideal kalau dibilang silver bullet ini dia pre-banking ini gitu. Jadi yang tadinya itu pada semuanya kuratif, nah pre-bank ini yang preventifnya yang paling ideal banget dah. Jadi kayak Eh, hoax itu kayak rumah kebakaran, kemudian kita berusaha padamkan dengan kita melakukan debunking, tapi ya udah terlanjur kebakar, udah ada yang angus-angusnya di Hmm. mana-mana gitu. Benar. Kalau ya, pre-banking ini ya. preventifnya kita mencegah supaya rumahnya jangan sampai kebakaran. Caranya bagaimana, Pak? Nah, menarik. Menarik ini. Itu kita meniru gara-gara kebanyakan bergaul sama teman-teman di bidang kesehatan pas wabah Hmm. kemarin. Oke. Kita dapat banyak Zaman COVID pencerahan dari kemarin ya. foto-foto, iya, dari Ah. WHO, UNICEF, bahkan CDC Amerika tuh datang ke Indonesia. Oh, Kita wow. jadi Hmm. bergaul sama mereka itu ya istilahnya mind blown lah kata anak-anak zaman sekarang itu dapat banyak Hmm. pencerahan, alhamdulillah termasuk ah, kita bisa untuk melawan hoax itu dengan seperti melawan wabah, yaitu vaksinasi. Hmm. Jadi kita bisa memvaksinasi masyarakat supaya jadi kebal dengan hoax. Jadi kemudian kita adakan riset yang berjudul Social Inoculation. Kita memvaksinasi secara sosial gitu. Risetnya 2 tahun dan hasilnya tuh luar biasa sukses besar. Kita sekarang udah masuk jurnal internasional dan jadi rujukan di mana-mana. Itu gara-gara saya ikutan di situ sebetulnya cuma nge-support teman-teman, jadi cheerleader, hahaha, hihihi, kasih sorak-sorai nyemangatin gitu ya. Ternyata nama saya diikutin di papernya itu gitu. Akibatnya sekarang saya hampir setiap hari dapat email dari akademia.com ya kalau nggak salah. Si Ya, Anu Hmm. nge-quote papernya kamu, si Anu nge-quote. Ya ampun tiap hari. Padahal saya cuma cheerleader doang. Keren. Keren, 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 Aduh keren. lucu. keren. Ya Alhamdulillah. Jadi pre-banking itu kemudian kita mulai terapkan beberapa minggu terakhir ini untuk menghadapi pemilu. Jadi supaya masyarakat tervaksinasi terhadap berbagai hoax pemilu itu. Jadi ketika aktor hoax mulai beroperasi, gerilya, black ops-nya dijalankan,
Mereka ketika menerima, Ya, ah ini hoax ini, ngaco nih, ngawur nih. Jadi mudah-mudahan harapan kita bisa jadi udah tervaksinasi ke masyarakat dari eh, hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan yang kita usahakan seperti itu. Dan juga alhamdulillah kemarin setelah berjuang beberapa tahun, beberapa minggu yang lalu, kita disambut langsung oleh Mendikbud Pak Nadiem, dan resmi hmm, di-approve bahwa materi critical thinking dan literasi masuk kurikulum nasional. Alhamdulillah banget itu. Aduh, Masya bagus Allah, sekali luar ini. biasa. Wah, ini sangat, berita bagus sekali, Pak Ari. Serius. Iya, itu syukur banget benar-benar. Ini yang salah satu nanti Ah, bisa jadi pre-bankingnya juga untuk generasi muda yang berikutnya. Jadi mudah-mudahan mereka udah punya imunitas terhadap hoax di masa depannya. Jadi, Iya, iya. aduh, alhamdulillah banget. Kita tuh ngadain acara di berapa kota gitu. Tiap acara itu, aduh ya ampun capeknya ngadainnya gitu. Resourcesnya, repotnya segala macam. Lalu reach-nya per acara juga cuma misal 100 orang. Ini mendadak satu Indonesia ke cover semua langsung. Iya, iya. Jadi syukurnya luar biasa betul. ini jadi Ya itulah kurikulum yang resmi ini, Pak. Ini kurikulum akan resmi. jadi kurikulum resmi. Kalau nggak ada Oke, halangan, oke. tahun depan udah masuk ke textbook, buku-buku teks di seluruh Indonesia. Woi, Wow, luar ini biasa. benar-benar Tepuk tangan perubahan dulu nih nih. untuk Indonesia nih, salut top. Keren, Top, keren, Alhamdulillah, keren, top, top keren. ini. alhamdulillah. Karena saya Betul, tahu Pak, masalah literasi itu beratnya minta ampun. Literasi berat digital, jangankan literasi digital, banget literasi biasa aja kita menemui banyak nasional. tantangan. Iya Iya, berdarah-darah kita. Iya, iya. Dan Indonesia itu termasuk ranking tertinggi di dunia dalam soal literasi. Tertinggi di dunia dari bawah tapi sayangnya sih. Oh, waduh. Saya tadi mau komplain tadi, tapi nggak jadi. tertinggi dari Langsung bawah. Pancing saya. dikoreksi. Bang Aul hampir kena Jadi hoax. dengan ini masuk kurikulum, Aduh. mudah-mudahan nanti Kena situasi hoax bisa saya nih. berbalik. Aduh. Iya, iya. Jadi tapi ya itu lagi-lagi Jadi itu bukan kalau waktu sendirian, tapi teman-teman banyak hmm, banget yang bantuin kita, yang nggak mau bahkan kita angkat, kita pamerkan namanya gitu. Mereka di balik layar aja. Itu luar biasa teman-teman tuh kita bersyukur banget benar-benar. iya, iya, iya. Ya, tadi tadi Pak Ari kan jelaskan panjang lebar tadi soal pre-banking nih. Hmm. Nisnya seperti apa sih, Pak Ari, metode pre-bankingnya itu? Jadi tadi malam saya meeting dengan Jigsaw. Jigsaw itu em, kayak perusahaan inkubator teknologinya Google. Mereka pamer bahwa mereka melakukan pre-banking di Jerman. Hmm. Eh, dan mereka eh, berhasil reach sekitar separuh populasi Jerman. Eh, Wow. yang mereka lakukan pre-bankingnya itu topiknya adalah ke apa rasisme terhadap imigran. Hmm, Jadi pertama hmm, mereka coba identifikasi topiknya apa aja nih hoax terhadap imigran ini. Ternyata ketemu dua yang utama, misalnya eh, imigran ini mencuri hmm, apa lowongan kerja mereka, kemudian imigran ini eh, membuat kekacauan sosial di ini gitu. Nah kemudian mereka Jigsaw membuat video yang membahas bahwa ini nggak benar, video pendek aja, bahkan nggak nyampe 1 menit gitu. Bahwa ini ngaco nih, nggak benar, apa imigran mencuri pekerjaan kalian dan segala macam, lalu dijalankan di 4 platform. Tadinya saya pikir mereka pasti jalan ini di YouTube gitu platformnya sendiri. Ternyata niat hmm. benar mereka 4 platform, TikTok, Instagram, YouTube, sama satu lagi apa ya saya lupa tadi disebutin, mungkin Facebook kali. Jadi mereka pajang di melalui iklan. Nah, kelebihannya Hmm. platform iklan itu adalah alat ukurnya itu robust dan Ya, komprehensif. Oke. Ketahuan setuju. betul capaiannya, Hmm. efektivitasnya segala macam dapat semua mereka. Pintar-pintar. Engagementnya itu juga bisa terlihat ya, Pak ya. Iya. Nah, kemudian secara random video-video itu ada yang buntutnya itu survei. Kemudian mereka dapat Hmm, feedback Hmm. apakah ini apa intinya surveinya itu mau mengukur
efektivitasnya ini, apakah mereka betul berhasil tervaksinasi gitu. Nah, ternyata kalau Hmm. dari video itu, cara video itu, sukses rate-nya itu vaksinasinya sekitar 8%. Dan Hmm. mereka senangnya bukan main. Oke. Misalnya 50 juta orang, 8%, ya berarti dapat sekian gitu ya. 4 juta orang misalnya yang jadi Juta. vaksinasi gitu. Dan, oh, udah mereka udah happy ini segala macam gitu. Lalu ada penanya dari audiens, biayanya berapa sih gitu. Terus Hah. mereka bilang dengan malu-malu, 2 juta dolar. 2 juta dolar. Oh my God. Ini Wow. audiensnya itu LSM semua, LSM fact checker dari seluruh dunia yang Mhm. Mavindo di situ terbesar. Kita fundingnya paling gede, yang lainnya itu kecil-kecil semua. Gimana mereka mau terapkan 2 juta dolar? Jadi saya Iya, hampir iya, kelomak iya. tawa di situ karena teknik pre-banking yang kita lakukan itu sukses rate jauh di atas itu dan biayanya jauh di bawah itu gitu. Jadi yang mudah-mudahan bisa Oke. manfaat untuk Indonesia. Lalu yang paling penting kita bisa dokumentasikan dengan baik kayak Jigsaw itu presentasinya cakep banget deh udah pokoknya. Hmm. Baru agak anti Hmm. klimaksnya pas mereka bilang biayanya itu aja. Tapi selain itu keren banget presentasinya, dokumentasinya. Itu kita akan coba tiru, kita publikasikan, maka mudah-mudahan jadi bisa banyak ditiru di banyak tempat juga. Karena Indonesia ini udah jadi teladan di Hmm. ajang internasional dalam soal penanganan hoax. Di 2019 itu kita dibilang Indonesia adalah negara pertama yang berhasil melawan hoax di saat pemilu. Pertama di dunia. Kalau yang lain-lainnya itu Wow. Inggris tepar pas kena hoax Tepar, Brexit. abis itu Inggris, Pak. Amerika Amerika, aja kena. iya, dari Iya, 2016 iya, tadi iya. kanan Filipin lah, Brazil, jangan jauh-jauh, Pak. Filipina, iya benar, banyak banget. Pada kalah semua sama serangan hoax ini. Indonesia, walaupun kita berdarah-darah gitu ya, tapi Hmm. menang gitu. Waduh, ini luar biasa banget. Ini berkat aset sosial kita yaitu masyarakat yang ringan tangan, suka membantu, dermawan. Jadi kalau ada ngeliat yang nggak bener, dilawan gitu, ngaco lu ini gitu, nggak pasrah, diem aja, kemudian mau bergerak sama-sama. Jadi kita punya Indonesia punya aset sosial yang luar biasa banget. Ini harus disyukurin, tapi banyak yang belum tahu. Tapi Indonesia luar biasa dalam hal itu. Wah, Indonesia hebat keren. lah. Keren lah. Keren, keren, keren. Saya jadi bahagia nih, Pak, jadi orang Indonesia. Ya, jadi Karena saya bangga ya, imigran kan. nggak malu-maluin ya. Saya kan imigran nih, jadinya Wih, dianggap mencuri eh, pekerjaan. pekerjaan lokal. Terus orang lokal kadang-kadang sering nanya, kamu kerja di mana sih? Gitu. Saya cerita saya kerja di mana. Terus saya tanya, saya pikir, kamu pikir apa saya mencuri pekerjaan kamu? Kata dia, enggak ah susah kerjaan lu katanya. Gue nggak mau. Nggak mau nyuri, Lu aja deh nggak yang dicuri itu ngerjain. udah lu di sana ya kerjain. Susah kerjaan. Lucu. Nah, Bang Aib, Hmm. saya mau tanya nih Bang Aib. Ini kan Ya. kita sempat diskusi ya sebelumnya ya. Ini kan metode kerja pembuat hoax itu adalah membuat hoax sebanyak-banyaknya dan menyebarkannya Hmm. ya. Dan apa ya? Tujuannya adalah memberikan impresi pertama kepada target. Dalam hal ini Hmm. Hmm. masyarakat awam lah, masyarakat Hmm. umum. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. tadi kan dari Pak Hari juga cerita tuh salah satu metode yang dipakai adalah pre-banking ya. Berarti Ya, sebelumnya udah di-banking duluan gitu kan. pencegahan Nah, vaksinasi. pencegah vaksinasi. Nah, kalau menurut Bang Aib, eh, metode ini udah tepat belum untuk pencegahan hoax? Atau ada metode lain nggak yang berlaku secara best practice di Eropa untuk pencegahan hoax ini? Setahu saya di sini itu masih belum ada mengenai tadi ya digital literasi, tapi ada tapinya. Di sini itu Hmm. ada karena saya sempat mengajar juga di sini mengajar anak-anak. Ada mata pelajaran logika dan ini mata pelajaran yang saya tahu sepengetahuan karena saya juga sempat sekolah di Indonesia. Saya tahu mata pelajaran ini tidak, sorry, bukan tidak ada, belum ada di Indonesia, pelajaran logika. Jadi Hmm. logika ketika
kenapa seseorang marah, logika kenapa seseorang melakukan fitnah, logika kenapa seseorang melakukan penyerangan terhadap kita pribadi dan menyerang kelompok kita itu diajarkan di sana. Dan kemudian juga Eropa memiliki sejarah panjang dengan eh, kekejaman Nazi di Perang Dunia Kedua terhadap Yahudi, terhadap homoseksual, terhadap orang Gipsi, terhadap banyak banyak pihak di sana. Jadi logika mata pelajaran logika itu sangat ditekankan ke anak kecil. Jadi mulai dari kecil Bang Aul diberitahu bahwa bagaimana Ya, sih ya, ya. caranya ini benar apa enggak gitu. Tapi akhirnya Bang Aul anak-anak kritis. Anak saya disuruh mandi Iya, nih, iya. contohnya aja. Kamu mau mandi? Dia bilang gini, Papa aja nggak mandi, masa saya mandi gitu kan? Malu gitu kan depan orang. Ini Oke, anak saya oke. kecil-kecil udah berani ngelawan orang Eh? tua. Enggak ngelawan, tapi memang benar bahwa bahwa ketika dia memiliki sifat kritis karena di sekolah diajarkan bahwa kamu harus kritis bahkan terhadap Ya, apapun ya. informasi yang kamu terima jangan main telan mentah-mentah. Itu yang saya Iya, pikir iya. pre-bankingnya, Bang Aul. Iya, Maka iya. itu susah untuk melakukan penetrasi hoax terhadap warga-warga biasa karena mereka memiliki semacam vaksinasi tersebut. Walaupun tidak semuanya ya, masih banyak juga yang percaya bahwa vaksin itu bisa membunuh mereka dan kemudian di otaknya ada chips Hmm. 5G gitu ya bisa nerima. Karena vaksin ya itu juga luar biasa itu. Pemahaman itu Iya, iya. ada itu orang-orang yang seperti itu. Tapi eh, yang paling penting adalah karena susah dipenetrasi warga-warga biasa. Jadi mereka melakukan penetrasi ke key opinion leader, ke Betul, orang-orang betul. yang dianggap dianggap otoritas, jurnalis, politisi, Hmm. penegak Iya, hukum. iya. Penetrasinya Tokoh-tokoh ke arah sana. masyarakat ya. Benar sekali, ya. Ya. Karena kan kalau kita bicara logika, berarti kan lawannya fanatisme ya. Hmm. Ini kan sebenarnya Benar. yang membuat hoax itu menjadi apa ya? Bahan bakar untuk perpecahan atau terbakarnya suatu masyarakat itu adalah fanatisme ya. Nah, Ya. ini tadi saya tadi dari penjelasan Pak Hari, penjelasan Bang Aib tadi dengan adanya literasi yang cukup, dengan pelajaran logika, critical thinking kepada generasi muda, ini ke depan kita harapkan ya hoax-hoax ini nggak laku ya. Cuma kan PR-nya adalah kepada generasi tuanya nih. Ini kan kalau kalau kita bicara fanatisme, karena gini Bang Aib, gini kalau zaman kita mahasiswa dulu ada ungkapan ya, pemuda itu adalah pemimpin di masa depan, Hmm. tapi orang tua adalah pemimpin di depan masa. Mereka punya masa. Masalahnya mereka Iya. nah, itu ini PR kita nih pada kaum tua nih. Saya kepada Pak Hari nih. Karena kan hoax ini akan bekerja menggunakan kalau bahasanya Bang Aib tadi menggunakan key opinion leader, menggunakan kalau tadi di Eropa menggunakan wartawan-wartawan senior, menggunakan media segala macam. Nah, gimana nih mencegahnya Pak Hari? Ya, betul sekali, Bang. eh Tanpa kita kasih tahu pun orang-orang udah pada tahu karena pada mengalami sendiri. Teman-teman yang lansia ini banyak menjadi Ya. penebar hoax gitu ya. Memang karena mungkin juga karena kalau istilahnya faktor nasib gitu ya. Kalau anak-anak kita itu mereka lahir di dunia udah internet semua, handphone di mana-mana gitu ya. Jadi digital native istilahnya. Hmm. Tapi teman-teman kita yang lansia ini kan mereka lahir di dunia yang dulu telepon aja belum tentu semua orang punya gitu kan, Hmm. TV belum ada internet, jadi kemudian menjadi imigran ke dunia digital ini dan kemudian Ya. jadinya Ini sering gladiressi digital. Ya. jadi sering Benar. terkaget-kaget ketika menemukan berbagai hal baru di situ, misalnya seperti informasi di WhatsApp dianggap sama dengan informasi di koran itu. Oh, udah soheh ini. Oh, tinggal langsung di-share aja ke segala penjuru gitu misalnya, persepsi-persepsi seperti itu gitu. Jadi itu perlu menjadi perhatian karena itu
Sedangkan di dunia LSM itu trennya itu biasanya kegiatan itu donor donor itu sukanya menyasar ke generasi muda. Oh, itu Mm-mm. langsung Iya. proposalnya Benar. gampang gitu. Ke apa yang tren-tren gitu ya. Nah, kemudian maka Mavindo mengajukan ke teman-teman kita, ini yang lansia nih perlu juga disupport gitu, perlu kita reach, Hmm. kita sambangi gitu. Terus donor-donor pada kaget gitu. Hah? Oh iya ya gitu. pada kurang nggak gitu. Kemudian kita lakukan pilot phase dan hasilnya tuh luar biasa, sambutannya luar biasa, impactnya luar biasa. Kemudian senang semuanya, astaga ini yang kita terlupakan selama ini. Maka kemudian kali ini kita lanjutkan lagi dengan skala yang jauh lebih besar. Jadi alhamdulillah teman-teman lansia ini kita udah mulai tercapai. Karena memang kasihan mereka itu sebetulnya korban, bukan sumber masalah. Kasihan kalau mereka dianggap Ya. korban gitu ya. Kalau kita ambil analogi masalah narkoba, mereka tuh cuma penggunanya aja. Kasihan harusnya dibantu, direhabilitasi, bukannya malah dipenjarain. Yang dipenjara itu bandarnya aja, biang keroknya. Ya. Gitu. Mereka ini harusnya ditolong gitu. Jadi kita approach-nya seperti itu. Karena memang masalahnya cukup serius. Banyak berbagai grup WhatsApp itu yang di situ minimal S2, mayoritas S3, belum lagi Iya, profesor, iya. dekan segala macam. Ya. Itu malah jadi sarangnya hoax, Sobat Benar sekali. Pemilu. Benar, Pak. Betul, Ini betul, saya bisa betul. berbagi, Pak, ini. Waduh, ini Iya, gawat ini. Saya khawatir sekali ini. selevel Bayangin, profesor profesor, sekelas lewat profesor. Ah, nyebar hoax yang konyolnya luar biasa gitu. Lah, saya kan cuma cuma S2 gitu, jadi anak bawang di situ mau ngebantah profesor gimana caranya? Jadi ya itu karena hoax itu kemasannya energi negatif. Jadi logika S3, logika profesornya mereka tuh ke bypass semua gitu. Langsung iya, kena ke core emosi primalnya itu gitu, croc brain iya. istilahnya. Jadi nggak ada logika di Hmm. situ. Karena emosinya udah kena Iya, gitu, iya, iya. langsung share segala macam hoax yang lucu-lucu dan aneh-aneh gitu. Aduh. Iya, Jadi iya, saya iya, bilang iya. pernah diwawancara sama wartawan dari Reuters, orang bule. Gimana caranya kamu ngelawan hoax di WhatsApp seperti itu? Saya bilang, caranya harus baik-baik, nggak boleh frontal konfrontatif gitu. Hmm, Pertama-tama, mohon maaf, ini sebetulnya hoax, kelirunya di sini, ini. Saya diketawain, asli diketawain dia ngakak. Waktu itu saya diwawancara di Sarina, dia ngakak di Sarina. Kenapa kamu yang minta maaf? Orang bule nggak ngerti Iya, iya. tradisi gitu. iya. Susah ya. Iya, iya. Kalau orang bule kan ada orang salah ngaco lo gitu langsung gitu aja ke depan Iya. mukanya. Nggak bisa kayak gitu di sini. Saya diketawain Ya, kena ribut di sini. juga. Ngerti saya. Jadi untuk mengantisipasinya harus secara kultural ya, Pak ya. Ya, approach-nya Kultural harus yang positif. dimengerti oleh Hmm, teman-teman kita yang berusia lanjut. ya, harus cocok Hmm. banget dengan konteks lokalnya. Tiap daerah Hmm, mungkin caranya beda-beda gitu ya. Dan kemasannya Hmm. harus positif. Jadi nggak bisa iya, disamaratakan semua jebret sama semuanya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Makanya iya. kalau pemilu itu kita minta daftar ke Bawaslu. Daerah mana ini yang paling rawan kerusuhan gara-gara hoax? Kita dikasih Hmm, daftarnya, Hmm. lalu kita ambil tiga, kemudian kita bikin yang namanya HCC, Hoax Crisis Center. Isinya itu orang-orang lokal Oke. di situ yang ngerti konteks lokal ya, benar-benar. Jadi Oh, penanganannya juga betul-betul grassroots banget gitu ke bawah banget. Dan alhamdulillah eh, yang di HCC kita yang di Kalimantan Barat itu dapat apresiasi dari Sydney Jones. Di mention di wow. laporannya Oh. mereka bahwa ini berhasil mencegah kerusuhan di Kalimantan Barat ketika itu. Waduh, alhamdulillah. Jadi apa pendekatan secara lokal tuh penting banget ya. Makanya platform itu dia ngaku, oh kita punya puluhan ribu moderator. Pas dicek moderatornya dari mana ada di Afrika. Mana ngerti konteks Indonesia. Apalagi konteks Sunda, konteks Padang, konteks Nah, Sulawesi. Ya benar. lewat lah gitu kan. Jadi ya ada masalah kayak gitu. Jadi approach yang di localize itu impact-nya itu sangat
signifikan dan luar biasa. Dan dengan kerjasama teman-teman itu di Indonesia alhamdulillah cukup mudah untuk dilakukan. Bersyukur Apakah Pak. metode Mavindo ini bisa diterapkan di negara lain, Pak? Menurut Pak Hari? Iya, memang ada masalah em, perbedaan kultur ya yang masih Iya, Ya, signifikan. Contohnya, berbagai institusi di luar negeri itu, teman-teman akademisi segala macam itu selalu surprise kalau ketemu Mavindo. Karena kalau di luar negeri, yang lawan hoax itu biasanya kalau nggak pemerintah, institusi yang udah established. benar. Benar sekali. Nah, ya, ini gerombolan masyarakat yang ngelawan hoax itu. rombolan. Dari dari Iya, gerombolan masyarakat ini di atasnya baru dibikin institusinya gitu. Itu nggak pernah ketemu iya. di mana-mana. Ya, Jadi ya, alhamdulillah ya. mereka tuh kok bisa gitu. Mungkin karena mereka terlalu individual gitu, jadi susah guyup rame-rame kayak gini. Jadi harus institusi yang established atau pemerintahnya yang nangani. Jadi eh, di ajang internasional Mavindo tuh jadi anomali gitu. Tapi mereka Hmm. Hmm. ikut seneng lihatnya dan pada berharap, aduh mudah-mudahan di negara kita juga bisa nih kayak gini, kayaknya seru nih gitu segala macamnya. Tapi alhamdulillah lagi-lagi dari sisi itu Indonesia tuh luar biasa hebat. Jadi banyak bersyukur saya jadinya. Iya, karena Ya, setahu ya, saya ini ya. institusi Hankam ya, yang yang paling paling sangat sensitif dengan hoax. Karena benar Ya, ini memang sudah dikategorikan sebagai operasi Black Ops intelijen. ya, Kalau Ya. mengganggu Kamtipmas betul. benar, benar sekali ini ya. Sedangkan kita di Nah, Indonesia berharap supaya eh, masalah di masyarakat diselesaikan sama masyarakat sendiri gitu. Jadi kayak Kominfo ya, jadi ya. nggak perlu ikut-ikutan karena Nah, namanya Palu kan semuanya kelihatan kayak apa paku mau dihajar aja gitu. Paku. Benar, Blokir, sensor, blokir, sensor. Aduh benar. kacau itu kalau kayak gini. Jadi masalah di Iya. masyarakat, udah ya, masyarakat ya, aja yang ya. ngeberesin gitu. Idenya sih kira-kira kayak gitu. Wah, ini Saya mau pemerintah nanya nih. tadi itu sebenarnya. Bang Aul, pemerintah lagi nih. Ya, ya. Pemerintah. Itu Bang Aul tuh Oh, biasanya. pemerintah. Ini kita punya negara nggak sih? Masyarakat semua yang kerja. Negara autopilot. Iya. Nggak, tadi saya mau nanya tadi itu. Pertanyaan Aduh. selanjutnya dari saya itu sebenarnya gimana sih hubungan Mavindo ini dengan Kominfo? Sebenarnya kan apa yang dilakukan oleh teman-teman Mavindo ini, sebenarnya itu tupoksinya Mbak, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Benar Iya. sekali. Nah, itu gimana tuh Pak Hari? Nah, Nih jadi Pak Menteri tolong dengerin nih. Sebentar, tolong dengerin dari Pak Hari nih Pak Menteri. aduh kok nggak jadi jimper nih. Dan sebelumnya mohon maaf saya koreksi sedikit. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu kita ada Mavindo diundang FGD oleh teman-teman BSSN di Hotel Aston di Simatupang ketika itu. Dan di situ pejabat BSSN menyampaikan ke saya bahwa urusan melawan hoax itu sebetulnya adalah tupoksinya BSSN. Loh, Hmm. kaget saya. Ya. Ternyata bukan tupoksinya Kominfo. Itu adalah Oke. tupoksinya BSSN. Oh, baru tahu betul-betul tercerahkan saya. Jadi, kemudian beliau juga berterima kasih berkali-kali karena Mavindo udah membantu menjalankan yang sebetulnya itu tanggung jawabnya mereka. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa Pak, mudah-mudahan malah ya bapak-bapak sekalian ya istirahat aja lah gitu. Nggak perlu repot. Kan ibu buta dong. Aduh, bahasanya Pak Ari. Bapak-bapak istirahat aja. Jadi kayak gitu. Karena kita Hmm. udah ngelihat approach-nya pemerintah itu ya memang apa ya istilahnya karena approach-nya itu harus skala nasional, jadi potensi collateral Hmm. damage-nya juga gede gitu. Misalnya Ya, kalau Ya, Mavindo ya. kita metodologi kita jelas ngelawan hoax, transparan. Kalau ada kita melakukan kesalahan, apa yang akan terjadi? Udah dijelaskan juga semuanya. Kita akan melakukan koreksi dan koreksinya secara publik pula gitu kan segala macam. Jadi semuanya transparan dan akuntabel. Sedangkan kalau pemerintah ya tahu-tahu bikin artikel 2 paragraf lalu hoax distempel hoax, bikin artikel 3 paragraf lalu langsung Ya. stempel hoax, nggak ada penjelasan kenapa itu hoaxnya atau apa gitu. ya, ya. Metodologi juga nggak jelas. Terus kalau pemerintah melakukan kekeliruan, ya namanya manusia gitu kan pasti pernah keliru. Mavindo juga pernah keliru gitu kan.
nggak jelas apa yang akan tindakannya untuk mengkoreksi kekeliruan tersebut dan segala macam. Jadi ya kita berharap ya nggak apa-apa teman-teman di pemerintah mudah-mudahan nggak terlalu repot dengan urusan hoax ini dan biar masyarakat aja lah yang nanganinya gitu. Idenya kayak gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu santai aja. Aduh, Mesti nih keenakan Dalam mereka ini. itu, dalam banget itu. Aduh. Nah, datang. ini sebenarnya saya sedikit sedikit melenceng nih, sedikit melenceng. Karena ini tapi masih terkait hoax. Eh, ini musim pemilu ini kan seperti yang kita bicarakan tadi pasti musimnya perang hoax dari semua calon, ya. Ya, kita kita menduga ya, ini predication ya, bukan bukan menuduh ya. Tapi faktanya kayak gitu gitu loh. Ya, Nah, udah terjadi, Bang Aul. sudah terjadi. Iya, telah Nah, terjadi. dan bahkan ini kan kita juga mengetahui ya, ini kan banyak juga orang-orang menjadikan produksi hoax itu sebagai bisnis. Dan Ya, sebagai dan itu juga apa ya? Itu hoax itu sengaja diproduksi dan itu menjadi bisnis dan ada uang yang mengalir di sana dan bisnis ini cukup cukup menjanjikan juga setiap tahun-tahun politik. Nah, ya, ini gimana sih cara kita? Ini kan di sini kan kalau kita bicara bisnis ada supply ada demand ya. ya. Nah, untuk Benar. memutus rantai bisnis ini, itu kira-kira eh, ada ide nggak dari Bang Aib dan Pak Ari? Mungkin Bang Aib dulu deh soal ini. Silakan Bang. Ini kan nah, Ya, kalau masalah memutus rantai supply dan demand ya susah. Berarti yang harus hmm, diputus adalah produknya. Itu kan yang 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 gagal ya. Jadi kalau hmm, dulu saya ingat banget ini, saya pernah bantu nanganin kasus pelenyapan narkoba dan ini di sebuah negara tertentu dan kemudian yang dilenyapkan itu adalah narkobanya, bukan supply dan demandnya yang dilenyapkan. Ya itu yang repot karena oke, di yang supply-nya itu mereka membutuhkan uang begitu banyak karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Yang demand adalah orang-orang yang memiliki banyak sekali tekanan dalam hidupnya dan kemudian mencoba butuhkan. meniadakannya atau dengan narkoba begitu. Yang dilenyapkan narkobanya, bukan kemiskinannya, bukan hidup stresnya, ya, ya repot. Nah, sekarang ada supply, ada demand. Bener, bener sekali. Ada. Sekarang yang pertanyaannya, apakah pemilunya mau kita lenyapkan? Kan nggak juga. Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin kita melenyapkan pemilu nanti tahun depan. Nah, itu yang saya masih karena walau ini sekedar saya coba melihat dari pengalaman berkaca sehari-hari. Kalau menjelang pemilu, hoax atau fitnah atau hasut itu sangat tinggi, Pak Hari. Apa benar atau tidak? Dan kemudian setelah pemilu masih ada residu-residu yang menempel ketika yang terpilih tidak diinginkan atau tidak disukai oleh kelompok tertentu. Ini benar apa tidak? Jika benar, maka teori tadi supply dan demand ya benar. Oke, silakan Pak Ari. Iya betul banget Bang. Sekali. Ini memang udah bisnis sebetulnya bisnis yang luar biasa besar hoax ini. Jadi apa? Misalnya kita bandingkan hoax jenis politik di tahun 2022 dengan tahun 2003 cuma sampai bulan Juni. Hmm, Itu naiknya itu sampai berapa puluh kali lipat. hmm, Oh iya, Padahal Juni Juni 2023 itu kan belum ada apa-apa proses di KPU Bawaslu segala macam kan belum ada ya gitu. belum belum Tapi belum ada ya. aktor-aktor hoaxnya itu kemarin sampai Juni itu udah mulai pada ancang-ancang siap-siap. ya, Produksinya udah naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya. ya, Apalagi Juni sampai sekarang, apalagi tahun depan gitu. Jadi itu memang betul. Dan ketika selesai, ada yang tidak puas dengan hasilnya, ya mereka akan pakai jasa para aktor hoax itu lagi untuk membuat berbagai keributan
di dunia medsos untuk kepentingan mereka itu gitu. Jadi Ya. itu bisnis semua. Kita saya pernah ditanya, Pak Hari, sekarang kan udah ada Mavindo nih, berarti pemilu 2024 bakal cincai dong gitu. Saya ketawa ngakak, mana dari mana itu ceritanya malah tambah parah lagi, hah? Kok tambah parah kan udah ada Mavindo gitu. Lah zaman dulu itu cuma satu sisi yang punya kapabilitas untuk melakukan propaganda hoax, black ops-nya itu Ya. tadi. Sekarang semuanya udah bisa. Ya. Bukan Iya, cuma iya, semuanya iya. udah bisa. Sekarang ada deepfake, lalu kemudian Ya. ada ujaran kebencian, Ya. malah lebih kacau lagi gitu. Belum lagi kalau mereka pakai apa modus whitewashing kayak Marcos Iya, di TikTok benar. kemarin. Waduh, jadi pemilu 2024 ini Apa malah itu? Whitewashing itu apa? whitewashing itu jadi kandidat yang track recordnya jelek, kemudian melakukan propaganda ya cuci baju lah gitu istilahnya. Jadi bajunya kotor itu enggak Oke, bersih kok gitu. Marcos itu orang-orang baik semua kok gitu. Kita keturunan malaikat gitu. oke. Kayaknya udah ada sekarang tuh yang kayak gitu. Nah, siapa Iya. ya? Jangan sebut. Kita nggak bisa sebut. Nanti kita kena semprit semua di sini. Ya, 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 ya. Keceplosan. Iya, jadi intinya pemilu sekarang tuh malah lebih ngeri lagi gitu. Makanya kita malah makin jantungan Eh, sama pemilu kali ini. Dan belum lagi beberapa hal yang off the record saya ceritain ke Pak Aib. Jadi saya nggak bisa ceritain di sini nanti aja. Pak, ini saya mau mau nanya, Pak. Ini saya melihat ada semacam benang merah, Pak, antara whitewashing di Indonesia, whitewashing di Filipina, whitewashing di India, dan whitewashing di Amerika Serikat. Dan ini cukup mengejutkan atau mungkin tidak mengejutkan karena mungkin polanya adalah oh ini telah berhasil di Amerika dan kemudian pemain-pemain ini berpindah-pindah negara. Kira-kira apakah logika saya ini saya tidak menyebut nama dan menyebut seseorang atau sebuah institusi, apakah logika tuduhan saya kira-kira ada benarnya atau tidak? Iya, saya yakin itu betul Bang, karena pola-pola dan trennya itu udah kelihatan jelas sekarang. Jadi ya Iya, memang iya, yang iya. namanya politik memang normalnya, kenormalannya itu adalah menghalalkan segala cara gitu ya. Jadi Tapi berarti ada urusan hankam, Pak, kalau begini. Ada urusan pertahanan dan keamanan jika memang akan mengganggu pemilu di Indonesia. Bukan begitu? nah kalau whitewashing itu mungkin nggak mengganggu ketentraman gitu ya, nggak Hmm, mengganggu Kamtipmas, tapi em, itu berpotensi mencederai demokrasi. Jadi ya, teman-teman aktivis demokrasi ini yang lagi pada eh, apa agak cukup sangat khawatir melihat kondisi saat ini karena ya apa kandidat dengan track record yang bukan main itu malah bisa jadi terpilih sebagai pemimpin. ya, Jadi karena itu ini agak OT saya bilang ke teman-teman kita mulai harus bicaranya beda ke masyarakat. Selama ini kita selalu bilang pemilu itu penting, pemilu itu penting, pemilu itu penting gitu. Sekali 5 tahun, sekarang kita harus jelaskan ke masyarakat bahwa selama 5 tahun itu yang penting gitu. Jadi pemimpinnya siapapun yang terpilih, tapi kita kawal selama 5 tahun tuh mereka jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. ya, Jadi kan ada istilah ledekan eh, ini apa negeri yang diatur dengan sistem viral. Kalau viral baru ditanganin gitu. Itu kan ledekan. Tapi itu sebetulnya pencerahan. ya, Ternyata masyarakat tuh bisa berbuat sesuatu gitu. ya, Dan benar suara sekali. masyarakat ternyata didengar dan ditakuti oleh yang berkuasa. Ya, Jadi itu bukan sesuatu hal yang jelek sebetulnya malah itu malah ya, membuktikan Iya, iya, iya. powernya suara rakyat gitu. Suara rakyat adalah suara Tuhan istilahnya kan kayak gitu. Itu Iya, terjadi iya. di medsos dengan istilahnya viral-viral itu. Nah, sekarang tinggal kita bikin itu jadi tersistem, terstruktur sehingga nggak apa oh kayak fenomena yang random gitu. Tapi kita bisa koordinasikan bersama-sama. Jadi saya lagi ngomong kayak gitu ke teman-teman demokrasi, pemilu. Jadi eh,
nggak cukup lagi cuma sekali tiap 5 tahun, tapi harus selama 5 tahun itu, kira-kira kayak gitu. Oke. Ide yang sangat bagus. Ya luar biasa itu Pak Ari. Pak Ari, Bang Aib, ini Tapi seru susah banget banget. eksekusinya. Kalau ide gampang, selalu Iya, enggak, Kak Pak Ari udah membuktikan ide-ide kecil itu ternyata ampuh dan terbukti dengan adanya Mavindo ini, dan ini wajib kita apresiasi nih. Dari keresahan Mavindo. pribadi Pak Hari tadi tahun 2014 akhirnya bisa apa ya terakumulasi menjadi Mavindo yang seperti hari ini. Menurut saya itu luar biasa, capaian yang sangat luar biasa. Dan itu wajib Asli, kita apresiasi. aslinya Kavindo itu Bang Aul. Keluarga anti Apa fitnah itu? Indonesia. Mavindo. Akhirnya jadi masyarakat. Tadinya kan keluarga. Iya, iya, iya. yang Ketika penting bukan keluarga-keluarga mafia berkumpul jadi Indonesia. masyarakat ya. Iya bener. Nih, Bang Aib, Pak It- Ari, ini seru banget. Cuma kita dibatasi durasi nih. Nah, kita akan mungkin kita butuh satu sesi lagi untuk mendalami soal hoax ini karena ini musim pemilu dan kita harus lebih banyak lagi memberikan edukasi kepada masyarakat. Siap, Eh, Bang. saya berharap nih di sesi ke depan Setuju. Pak Ari masih bersedia ya kita bicara-bicara lagi soal hoax ini. Terima kasih banget, Oke Bang. kan? Siap. Setuju Ya. saya. Nah, Bagus ini pre-banking. pre-banking, pre-banking kita, pre-banking. Oke, teman-teman semua, para penonton channel RGTV, Kamar Siber di RGTV maupun di Spotify, demikian dulu seri kita hari ini mengenai Mavindo dan perang melawan hoax. Yang pada intinya adalah pesta demokrasi itu bukan berarti kita membatasi berpendapat, tapi kebebasan berpendapat itu seharusnya diimbangi dengan eh, fakta, bukan dengan perang hoax. Karena jauh di atas politik itu adalah ketentraman dan keamanan di tengah masyarakat. Itu quote Setuju. dari Bang Aib yang saya quote berapa minggu yang lalu. Benar nggak? Gitu. Setuju. Setuju. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa Terima lagi di kasih. Kamar Siber. Salam riang gembira. Salam yang gembira.